فا بلد أول ضربة أول ضربة شوف غاي Di tengah gejolak Timur Tengah yang semakin membara, serangan terbaru Hamas terhadap pasukan Israel Defense Force atau IDF di Khan Younis, Gaza kembali mengguncang panggung konflik yang belum kunjung usai. Ketika perhatian dunia belum sepenuhnya beralih dari ketegangan besar antara Israel dan Iran beberapa minggu terakhir, kelompok bersenjata di Gaza justru meningkatkan eskalasi dengan aksi militer paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir. 7 tentara IDF tewas dan 2 lainnya luka-luka ketika kendaraan lapis baja mereka dihantam ledakan yang diklaim dilakukan oleh Hamas. Serangan ini bukan hanya pukulan simbolik, melainkan juga sinyal bahwa Gaza tetap menjadi medan pertempuran aktif di saat Israel menghadapi tekanan dari lebih dari satu front. Serangan Hamas terhadap kendaraan militer IDF terjadi hanya beberapa pekan setelah Israel melakukan operasi besar terhadap fasilitas strategis milik Iran, termasuk pusat nuklir di Isfahan dan Natanz. Serangan udara tersebut memicu gelombang balasan dari Tehran, dan untuk sesaat, dunia melihat kemungkinan pecahnya perang terbuka antara dua kekuatan besar Timur Tengah. Dalam ketegangan seperti ini, perhatian Israel dan sekutu-sekutunya tentu terfokus pada Iran. Dan inilah celah yang dimanfaatkan Hamas. Saat fokus Israel terbelah, Hamas melancarkan serangan terkoordinasi yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga politis. Lebih jauh, rangkaian serangan ini bukanlah insiden tunggal. Pada hari yang sama, Hamas juga menghantam alat berat militer Israel dengan RPG, menunjukkan koordinasi dan keberanian taktis. Aksi ini menjadi titik balik penting karena menunjukkan bahwa meski Israel baru saja menuntaskan konfrontasi langsung dengan Iran, ancaman dari Gaza masih hidup dan terus berkembang. Konflik dengan Iran belum sepenuhnya reda. Bayangan ancaman dari Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Suriah, dan peningkatan tensi di wilayah tepi barat, serta serangan siber terhadap infrastruktur Israel termasuk listrik dan komunikasi, menjadikan Israel seolah terkepung oleh musuh-musuhnya. Israel kini dikepung, menghadapi tekanan simultan dari 5 arah. Negara Yahudi ini berada dalam keadaan ancaman kolektif. Pemerintah pimpinan Netanyahu menghadapi ujian strategi dan prioritas. Apakah harus memfokuskan diri pada perlawanan Iran atau memperkuat posisi terhadap Hamas dulu? Serangan dari Gaza menjadi pengingat tajam bahwa strategi keamanan Israel tidak hanya berfokus pada satu front saja. Dalam skenario saat ini, Israel tidak hanya menghadapi satu konflik, tetapi perang yang tersebar di banyak titik, masing-masing dengan tantangan dan dinamika uniknya. Konflik ini memperlihatkan bahwa Hamas sebagai aktor non-negara tidak menunggu redanya tensi regional, melainkan justru memanfaatkan kekacauan sebagai celah strategis. Dengan peledakan ranjau yang disiapkan secara teknis dan terkoordinasi, Hamas mengirimkan pesan bahwa mereka masih memiliki kemampuan ofensif yang signifikan meski dihantam berkali-kali oleh kekuatan udara dan darat Israel. Serangan Hamas ini juga bisa dibaca sebagai manuver politik dan militer untuk menegaskan eksistensinya di mata dunia Islam dan Palestina. Dalam situasi di mana Iran dan Israel tengah saling unjuk kekuatan, Hamas tampaknya ingin memastikan bahwa isu Gaza tetap menjadi bagian dari narasi konflik utama. Israel menghadapi realitas strategis yang semakin kompleks. Musuhnya tidak lagi beraksi dari satu front, melainkan dari 5: Gaza, Lebanon, Suriah, tepi barat, dan bahkan dunia maya. Beban militer dan psikologis ini besar. Bagi Israel,
dilema pun menguat. Menyerang Gaza dengan kekuatan penuh berarti membuka front ganda saat hubungan dengan Tehran masih rapuh. Tidak merespon secara keras berarti membuka ruang bagi kelompok lain untuk meniru taktik Hamas. Dalam keadaan di mana Israel diserang dari banyak arah dan kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas memanfaatkan momentum, Hamas tampaknya memahami betul dinamika ini. Dengan memilih waktu yang sensitif dan metode yang efektif, mereka bukan hanya mencoba menyakiti IDF secara taktis, tetapi juga mengguncang stabilitas strategis Israel secara psikologis. Serangan ini juga menjadi alat legitimasi internal bagi Hamas, menunjukkan kepada rakyat Palestina dan dunia Arab bahwa mereka tetap menjadi simbol perlawanan. Hamas memahami, di mata dunia Islam, tindakan mereka akan dibingkai sebagai bentuk resistensi terhadap agresi. Di sisi lain, Israel akan membingkainya sebagai aksi terorisme terhadap pasukan militernya. Meski begitu, akan membutuhkan waktu cukup lama untuk benar-benar melumpuhkan Israel. Israel adalah salah satu negara dengan kekuatan militer paling maju di dunia. Memiliki sistem pertahanan seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow yang sangat efektif. Israel juga diperkuat oleh hubungan militer dan intelijen strategis dengan Amerika Serikat. Teknologi cyber dan drone-nya termasuk yang paling canggih di dunia, serta persenjataan nuklir tak resmi yang memberi efek deterrence besar. Israel masih memiliki dukungan kuat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, terutama dalam hal diplomasi dan veto di PBB. Israel juga terkait dengan perjanjian normalisasi atau Abraham Accords dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko. Namun, citra Israel kian merosot secara global, terutama di mata masyarakat sipil dan organisasi HAM. Kekejaman terhadap warga Palestina yang terus terekspos media sosial, jumlah korban sipil yang tinggi, dan kebijakan pendudukan memperparah krisis legitimasi moral Israel. Meski era keruntuhan Israel masih cukup jauh, akan tetapi Israel tengah mengalami erosi yang dalam. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel menghadapi polarisasi internal antara kelompok sekuler dan ultra-ortodoks. Krisis politik berkepanjangan dengan pergantian pemerintahan berulang-ulang, protes besar terhadap kebijakan yudisial Netanyahu yang dianggap melemahkan demokrasi, dan kecemasan ekonomi akibat biaya perang yang terus membengkak. Jika tidak ada perubahan kebijakan terhadap Palestina, karma yang berupa keruntuhan itu mungkin tidak akan datang dalam bentuk ledakan, tetapi sebagai pembusukan perlahan dari dalam, sebuah implosion, bukan explosion.